Salam sehat Opa Oma, sahabat geriatri. Bertemu dengan saya Nufuzara Amin dalam Senior Podcast. Narasumber yang akan kita wawancara kali ini, beliau adalah sosok yang luar biasa, memiliki kontribusi dalam bidang keilmuan maupun sosial kemasyarakatan, khususnya lansia. Inilah beliau, Profesor Dr. Tribudi W. Raharjo. Selamat pagi, Profesor Tribudi. Selamat pagi, Mbak Zahra. Sehat, segar selalu. Amin, alhamdulillah. Siapakah beliau ini? Beliau adalah Guru Besar Gerontologi Universitas Indonesia dan Universitas Respati Indonesia. Juga pendiri Center for Aging Studies dan pengurus Active Aging Consortium Asia Pacific. Kita akan tanya-tanya sedikit tentang kondisi kesehatan dari Profesor Tribudi ya. Karena kan bergerak di bidang kelanjut usiaan, sehat walafiat, segar, cantik selalu ya Prof ya. Amin. Sehari-hari masih aktif olahraga? Ya harusnya memang demikian meskipun belakangan ini tidak seperti sebelumnya. Jadi memang ketentuannya itu kalau mau tetap sehat ya memang harus olahraga yang Harus ringan, aktif. harus tetap Selalu. aktif. Ya, aktif itu salah satu itu olahraga sebenarnya. Olahraga yang bikin kuncinya Prof Tribudi selalu segar. Saya juga tidak nyangka tadi usianya sudah 77 tahun. 78. 78 Iya. tahun. Ya. Tapi terlihat jauh lebih muda, jauh lebih fit daripada Moga-moga. pikiran kita terhadap usia 70 itu kayaknya sudah sangat sepuh banget. Tapi ternyata tidak sesepuh itu juga. Kuncinya apa sih, Prof? Sebenarnya kuncinya itu tidak bisa mendadak setelah berusia lanjut baru melakukan semua kegiatan yang mendukung kita untuk sehat. Tapi sebetulnya itu suatu kegiatan yang harus dilakukan mulai sedini mungkin. Habit ya, menjadi habit. Sehat. Tanpa disadari sebenarnya saya harus bersyukur, saya berterima kasih pada keluarga saya yang memberikan contoh dan kesempatan untuk hidup sehat secara utuh sejak dini. Nah, inilah hasilnya akhirnya. Sejak dini punya rutin yang sehat dan aktif, dan akhirnya di lanjut usia tetap aktif, bahkan mengurusi hal-hal yang berbau dengan kelanjut usiaan. Lansia ngurus lansia, begitu ya? Iya. Ya kira-kira seperti itu. Pengen tahu nih, Prof Tribudi ini yang berkecimpung banyak sekali di dunia kelanjut usiaan seperti yang kita bahas dari tadi. Apa sih yang pertama kali yang menginspirasi dan membuat Prof Tribudi itu terjun ke bidang gerontologi dan kelanjut usiaan? Ide ini sebetulnya muncul pada waktu saya di Universitas Indonesia. Pada saat itu saya di Pusat Penelitian Kesehatan. Pada tahun 1993 itu Lembaga Demografi UI itu menyelenggarakan seminar tentang hasil penelitian yang terkait dengan demografi dan khususnya kelanjut usiaan. Di situ saya melihat bahwa ini ada suatu proyeksi yang jumlah lanjut usia itu akan terus meningkat. Nah, itu yang membuat saya memulai ini suatu topik yang menarik yang harus saya tekuni. Sehingga saya menyampaikan pada Kepala Pusat Penelitian Kesehatan, bagaimana kalau saya sekarang konsentrasi pada lanjut usia. Padahal background-nya sebenarnya dokter gigi. Ya. Dan saat itu mengajar di UI itu sebagai di FKG. Dokter gigi. Ya. Dokter gigi ya. Ya. Kemudian saya di Pusat Penelitian Kesehatan itu memang banyak bidang kesehatan, bukan hanya gigi. Tetapi begitu ada isu kelanjut usiaan, maka saya ingin memfokuskan pada kesehatan lanjut usia. Itu sebetulnya awalnya. Dan saya harus belajar dari teman-teman di lembaga demografi. Nah, oleh karena itu saya berpikir, wah ini mesti dari nol. Terus kata kepala lembaga demografi, kalau akan belajar, saya harus mengajar. Belajar tapi harus mengajar dulu. Ya. Akhirnya saat itu ada switch jurusan apa bagaimana? Bukan, saya hanya bergabung pada lembaga demografi untuk mengajar kelanjut usiaan. Mau tak mau saya harus belajar. Belajar sendiri dulu awalnya? Ya bersama dengan teman-teman lembaga demografi.
Saya harus belajar banyak. Ya. Ini menarik ya, Putri Budi. Tahun 93 ada riset demografi seperti itu dan Ibu bisa menangkap ada proyeksi bahwa nanti untuk tahun-tahun ke depan jumlah populasi lanjut usia ini akan terus meningkat. Ibu tertarik untuk mendalami keilmuan tentang kelanjut usiaan. Apa sebenarnya yang membuat Ibu tertarik di samping populasinya yang semakin tinggi? Apakah ada ingin memperbaiki standar hidup orang usia atau seperti apa? Apa visi yang Ibu? Saya rasa ini pertanyaan yang memang cerdas banget ya Mbak Zahra ini ya, luar biasa. Saya waktu itu belum berpikir ada sesuatu isu-isu yang spesifik. Tapi saya hanya menyampaikan ini sesuatu yang baru. Karena saya tuh senang hal-hal yang baru. Yang fresh gitu. Dan ini belum pernah saya pelajari sebelumnya. Jadi saya harus belajar. Intinya hanya itu. Ya, dalam proses karena saya mempelajari dan mendalami tentang gerontologi, maka jadi saya belajar. Dan belajar itu sepanjang hayat sampai sekarang saya masih harus belajar, Mbak. Bisa diceritakan momen yang paling menentukan yang menjadi poin paling penting dalam karir profesor yang membuat semakin fokus dan ingin mendalami kesejahteraan lansia itu di momen apa? Terima kasih Mbak Zahra karena saya orang yang bergerak di pendidikan, tentunya saya harus mulai dan masuk melalui dunia pendidikan. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan sedikit ya tentang bagaimana saya belajar tentang kependudukan kelanjut usiaan itu dari lembaga demografi dan ternyata itu tidak cukup. Saya ingin menukik lebih dalam tentang kesehatan. Kemudian saya belajar dari Dr. Siti Setiati yang sekarang Profesor Siti Setiati dan Dr. Hirawan yang sekarang juga guru besar dan dari beliau berdua inilah saya belajar banyak. Waktu itu tentunya beliau juga ingin saya belajar lebih utuh tentang geriatri dan kelanjut usiaan, maka saya diajak ke RSCM dan saya diperkenalkan pada Profesor Supartondo. Jadi saya sangat bersyukur saya mempunyai pembimbing Profesor Supartondo. Nah kemudian dari sana saya mencoba apa ya dari aspek kedokteran gigi yang bisa saya ambil. Nah itu yang saya kontribusikan di kedokteran gigi. Nah selanjutnya saya harus bersyukur lagi karena saya tetap masih di Pusat Penelitian Kesehatan dan Dr. Budi Utomo, sekarang juga Profesor Budi Utomo, itu memberikan kesempatan saya untuk coba kerjasama dengan University of Oxford di Inggris. Nah caranya bagaimana? Caranya beliau memperkenankan saya dengan Dr. Philip Krieger dan ternyata melalui email itu kami komunikasinya lancar dan Dr. Philip Krieger itu minta saya untuk membantu beliau membimbing mahasiswa doktornya yang dari Oxford University karena akan mengambil penelitian di Indonesia. Kemudian karena kami mendapatkan dana dari Wellcome Trust, lumayan itu tentang bukan geriatri ya, tentang aging and dementia, maka saya jadi mendapat kesempatan ke Oxford. Nah, di sana saya diperkenalkan dengan Profesor Yves Hogerfors dari Loughborough University. Mengapa? Karena Profesor Yves Hogerfors ini adalah dari biological psychology yang mendalami kelanjut usiaan khususnya demensia. Nah, rupanya kami kontaknya bagus sekali. Beliau datang ke Indonesia. Kemudian saya diajak, yuk sekarang kita lebih banyak fokus ke demensia. Nah akhirnya caranya bagaimana? Mencari lagi dana. Nah kemudian jadi saya di dua tempat. Di Oxford University dan di Loughborough University. Di Oxford University ini lebih ke namanya dia punya Institute of Population Aging. Jadi saya belajar dari aspek populasi dan semua aspek yang terkait dengan gerontologi. Di sini saya lebih mendalami ke geriatri khususnya demensia. Nah, caranya bagaimana? Kata Prof. Yves, kamu tidak akan bisa belajar hanya teori, tapi kamu harus mengajar. Akhirnya saya diminta untuk Profesor Sarah Harper untuk ke Oxford. Saya di sana diminta menjadi honorary visiting research fellow dan profesor in gerontology. Jadi kenapa di sana? Karena
nomenklatur gerontologi itu belum ada di Indonesia. Adanya di sana. Ya saya bersyukur 4 tahun saya mundar-mandir untuk mendalami bagaimana itu tentang kelanjut usiaan khususnya dari aspek population aging. Saya rasa itu. Ya, Putri Budi ya, dari penjelasan Ibu yang barusan baru terbuka pula inspirasi kami bahwa ternyata ilmu dari gerontologi itu bukan ilmu yang sederhana, tapi ilmu yang sangat kompleks, banyak cabangnya, dan setiap cabang harus diseriusi semua ya, karena ini aspeknya orang tua itu bukan cuma sekedar lanjut usia, tapi banyak aspek yang mendukungnya. Iya, betul. Seperti pertanyaan saya yang ini, yang membuat bidang gerontologi ini harus muncul di hal akademik di Indonesia itu apa? Sehingga Profesor kemudian akhirnya mendirikan Center for Aging Studies Universitas Indonesia, UI, Universitas Indonesia, dan Center for Family and Aging Studies URINDO. Apa yang membuat Profesor akhirnya bilang bahwa ini harus ada dalam akademik Indonesia? Iya. Kalau kita bicara akademik kan bisa melalui jalur pendidikan. Ya, tadi misalnya melalui program studi, kemudian tadi melalui program doktor dan seterusnya. Tetapi kalau akan diwadahi secara utuh dari aspek penelitian maupun pengabdian masyarakat dan kemudian bisa publikasi, itu harus ada center. Nah, center itu saya pelajari tentangnya di Oxford Institute of Population Aging yang dipimpin oleh Profesor Sarah Harper. Kemudian, wah ini di UI harus bikin ini. Saat itu belum ada ya? Belum ada. Biasa saya mengkilik-kilikin rektor UI waktu itu. Dobrakan. Iya, dobrakan apa kilikian ya. Saya ngilik dulu dah ya. Itu waktu itu kan rektornya itu Profesor Gumilar. Nah, karena saya lebih tua dari dia, saya gini, Dek, tahu nggak? Oxford Institute of Population Aging itu keren banget. Keren banget. Jadi, rektor UI harus belajar dari Oxford. Juga harus belajar dari Loughborough bagaimana mengembangkan akademik di bidang kelanjut usiaan. Terus begini, apa itu Mbak? Gitu. Ya pokoknya ikut saya gitu. Dan itu dekan-dekan itu juga harus diajak tuh. Dekan Fakultas Teknik, terus psikologi, kesehatan masyarakat, pada mau tuh, termasuk dari komputer juga. Bukan dekan tapi ikut. Terus dia gini, dirancang aja Mbak, katanya. Oke, saya rancang. Terus gitu, lah ini dirancang dananya semua dari UI, kok saya nggak ada Dek? Loh, kan Mbak Tri sudah ada. Dari mana saya ada? Saya nggak mau dong saya nggak dimasukin ke situ. Nanti kan saya yang nganterin, masa saya nggak didanain gitu. Akhirnya, tapi jangan saya ya, saya mau ngajak junior saya. Jadi saya ngajak junior saya, supaya juga bersama-sama. Jadi saya punya 2 junior, yang sekarang juga profesor dua-duanya, Prof. Elsa dan Prof. Linawati Kusdani, saya ajak. Supaya jangan saya tok yang maju. Nah akhirnya kami ke sana. Nah, belajarlah di sana. Baru kebuka itu Prof. Gumilar, balik ke UI, iya Mbak, mari kita dirikan. Jadi itu yang mengawali semuanya dan saya bersyukur UI akhirnya menggerakkan itu melalui center ini. Kemudian kalau tadi ditanya tentang Center for Family and Aging Studies, itu belakangan munculnya setelah saya pensiun pertama. Menarik sekali tahun-tahun perjuangan dan journey dari Ibu belajar tentang kelanjut usiaan, sampai akhirnya mendirikan banyak sekali pusat keilmuan, pusat kelanjut usiaan. Untuk di tahun 2024 situasi saat ini, bagaimana Prof melihat situasi lansia di Indonesia setelah banyaknya pusat studi dan center-center aging and family dan sentra, bagaimana kondisi situasi lansia di Indonesia saat ini? Kalau kita bicara tentang kondisi saat ini, saya tidak bisa melompat. Tapi kita harus mengakui bahwa dimulai dengan tadi saya sampaikan adanya undang-undang kesejahteraan lanjut usia, sekarang kebijakan-kebijakan itu luar biasa berkembangnya. Misalnya salah satu adalah Renstranas, Rencana Strategi Nasional Lanjut Usia tahun 2021. Itu jelas sekali ada 5 strategi yang membuat semua pihak itu harus bergerak. Pergerakannya dari semua aspek ya, mulai dari sosial,
kemudian budaya, kemudian kesehatan jelas, sampai hukum, sampai dengan bagaimana satu yang mendukung kegiatan lansia itu adalah lingkungan. Dari sana kelihatannya bagus sekali karena ditangkap oleh beberapa lembaga, tapi juga kementerian yang sangat concern. Misalnya Kementerian Kesehatan itu kan juga mempunyai rencana aksi dan mempunyai rencana strategi kesehatan lanjut usia, khusus kesehatan. Dan ternyata bergeraknya luar biasa. Saat ini kalau ditanya sudah ada 100.000 posyandu lansia. Itu artinya yang mendukung ya. Kemudian BKKBN itu saat ini itu sudah mempunyai 34.000 bina keluarga lanjut usia. Jadi kalau ditanyakan tentang kondisi, maka wadah-wadah inilah yang akan bergerak terus untuk kesejahteraan lanjut usia. Bukan hanya di bidang kesehatan, tapi juga kesejahteraan. Kalau kita bicara kesejahteraan itu pasti ada aspek pemberdayaan. Oleh karena itu saya senang sekali ya anak-anak muda itu mengajak saya untuk bagaimana ya kalau kita mendirikan Indonesia Ramah Lansia. Ini anak muda ini namanya Dwi Indah, dia dari Jogja. Kemudian sebetulnya mulai waktu saya jadi dekan itu sudah mulai memikirkan itu. Karena dia juga akhirnya saya ajak kemana-mana lah gitu untuk belajar. Tapi yang jelas anak ini terinspirasi dari apa yang saya sampaikan padanya bahwa sekarang itu sudah marak loh AIDS Friendly City. Nah, kemudian bagaimana konsep AIDS Friendly City ini diterapkan di desa itu awalnya. Nah, kami terapkan di Bantul menjadi desa ramah lansia. Lama-lama ini anak memang hebat sekali. Kok masa cuma desa? Gitu. Terus akhirnya gimana Prof kalau kita mendirikan Indonesia Ramah Lansia supaya mendukung kawasan-kawasan di seluruh Indonesia agar lansia bisa diberdayakan dan juga dirawat. Dan saya senang karena semua ini adalah anak muda. Kemudian saya jadi penasehatnya sampai sekarang dan sekarang ada 12 provinsi. Nah, kemudian apa ya yang kita kembangkan untuk memberikan mereka lanjut usia itu berdaya? Itu ternyata simple. Dirikan aja sekolah lansia. Dan kami mendirikan sekolah lansia, kemudian sekarang ini dari 12 provinsi itu sudah ada 20.000 siswa. Tersebar di 12 provinsi. 12 provinsi ya. Ramah Lansia ini. Iya. Dari penjelasan Ibu yang sungguh sangat bagus sekali, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh lansia Indonesia saat ini yang paling mempengaruhi kehidupan lansia dan efeknya terhadap sekitarnya itu apa tantangan terbesarnya? Dan bagaimana kita sekiranya bisa mengatasi tantangan tersebut? Saya rasa bagus sekali ya pertanyaannya. Yang sangat mendasar ya. Lansia itu sebetulnya kan salah satu yang tetap ada di benaknya. Itu kan bagaimana supaya sejahtera. Jadi tantangannya adalah bagaimana agar tetap sejahtera sampai akhir hayat. Itu tantangan. Jadi intinya kita harus paham ya, dari mereka itu kan pasti ada mereka yang dari sosial ekonomi rendah. Ada yang tinggi. Jadi intinya adalah bagaimana supaya mereka juga bisa hidup yang layak. Itu juga tantangan. Tantangan yang kedua adalah tidak mungkin ada aktivitas seperti itu kalau mereka tidak ada dukungan suatu pelayanan kesehatan yang memadai. Ya, jadi intinya dari aspek ekonomi itu suatu tantangan, kemudian dari aspek kesehatan juga suatu tantangan. Mengapa? Karena kalau kita bicara dari aspek kesehatan dan tadi saya bicara kemandirian, kalau sudah mengalami ketergantungan, itu pasti memerlukan tadi caregiver. Nah, ini tantangannya lagi bukan dari lansianya, tapi tantangannya adalah untuk kita semua, keluarga dan masyarakat dan profesional yang bisa
memberikan perawatan pada mereka. Bagaimana pandangan pribadi dari Prof. Tribudi tentang penuaan itu sendiri, aging itu sendiri, dan bagaimana hal itu membentuk cara Prof menjalani kehidupan sehari-hari dengan yang seperti Prof bilang, habit yang tidak bisa serta-merta ketika sudah tua saja kita lakukan, tapi harus dipupuk dari jauh-jauh hari. Pandangan Prof terhadap penuaan itu sendiri seperti apa? Yang harus dicegah atau sesuatu yang harus kita aging gracefully seperti apa? Penuaan itu kan sesuatu yang tidak bisa ditolak. Satu proses penuaan itu pasti memberikan dampak tentang dua aspek. Pertama, dari aspek biologis. Dari aspek biologis itu terjadi suatu immunosenescence. Jadi penurunan imunitas karena proses penuaan. Artinya apa? Mau tak mau, lansia itu juga lebih mudah terserang penyakit. Itu dari sisi kesehatan. Dari sisi yang lain, ada yang disebut dengan kemampuan fungsional. Dengan sendirinya, dengan proses menua, itu kemampuan fungsionalnya itu pasti menurun. Nah, sekarang kita kalau akan bicara bagaimana proses penuaan itu, memang itu life course. Harusnya itu sejak dari kandungan. Tapi minimal itu kita mempersiapannya itu dari middle age. Middle age 30-35 ya, karena di usia yang middle age itu kemampuan fungsionalnya itu tertinggi. Kapasitas intrinsik yang tidak mudah sakit tertinggi. Nah, kalau di sini mulai diintervensi, maka diintervensi untuk yang tadi agar proses penuaannya itu proses penuaan yang gracefully, itu aspeknya aspek fisik, aspek psikologi, kembali lagi dari 7 dimensi tadi, ekonomi, semua. Sehingga ya semua. Jadi ini nanti turunnya begini nih. Nah, gini kan. Turunnya kan pasti begini. Di sini di ujung sini ada kematian, mau tak mau. Ini harusnya dignified end of life. Jadi maksudnya kita itu harus belajar, harus paham ilmu tentang kelanjut usiaan adalah untuk mengoptimalkan kehidupan di usia lanjut agar nanti kita bisa mengakhiri hidup dengan sebaik-baiknya itu ya. Ini sangat di luar dugaan plot twist sekali ya. Justru hal-hal seperti ini adalah cara kita untuk memperoleh kematian husnul khotimah. Wah, ini membuka cakra pikiran sekali loh, Bu. Tapi saya sangat tertarik sekali ya dengan konsep kelanjut usiaan, bagaimana cara kita belajar pelan-pelan, kita yang usia masih di middle age, yang sedang produktif agar supaya tidak terlena dengan kekuatan masa muda, tapi mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi aging tersebut. Mudah-mudahan nanti di masa tuanya kita bisa meninggal dengan dignity. Tapi kalau ada orang yang sudah terlambat, yang sudah terlanjur menua dengan dalam tanda petik buruk gitu ya. Biasanya orang-orang tuh tidak semua anak sabar, tidak semua keluarga sabar menghadapi menjadi caregiver seperti itu dan berlanjut ke panti jompo. Banyak lansia terlantar dan kemudian diambil oleh dinsos, dimasukkan ke panti jompo. Bahkan ada juga yang anaknya menyerahkan orang tuanya ke panti jompo. Karena itu tadi bagaimana kondisi lansia yang tidak mandiri membuat konflik dalam keluarga dan akhirnya harus terjadi pemisahan seperti itu. Panti jompo ini akan kita bahas. Kalau menurut Prof sendiri dengan adanya panti jompo yang sebenarnya satu sisi positif ya, tapi di negara kita image-nya panti jompo itu sangat negatif dengan kultur kita. Kalau menurut Prof sendiri, panti jompo itu bagaimana? Apakah budaya kita membolehkan atau itu disambut seperti apa di negara kita? Lagi rame nih ya. Iya. Apakah benar kalau kita memasukkan orang tua kita ke panti jompo atau orang tua kita dengan ikhlas mau ke panti jompo itu artinya anak tidak berbakti sama orang tua? Gimana, Prof? Silakan. Saya ingin tahu dari segi seorang. Iya. Saya ingin menyampaikan bukan melompat ke panti jompo, tapi apa arti jompo itu sendiri. Iya. Jompo itu apa sih sebenarnya? Jompo itu adalah kondisi yang sudah parah. Bahkan jompo itu bukan hanya pada lansia. Kalau anak muda ternyata dia lemah, dia tidak berdaya, itu jompo. Remaja jompo. Iya. Jadi kalau kita bicara panti jompo adalah panti untuk lansia yang memang segalanya sudah terpuruk. Begitu. Oleh karena itu sekarang tidak ada istilah panti jompo.
lihat aja di Kemensos. Istilah itu sudah lama sekali hilang, namanya panti wereda. Panti wereda ya. Wereda itu adalah lanjut usia, tapi yang dignified tadi, yang diukur itu adalah kelebihan-kelebihannya. Maka salah satu panti yang saya senang sekali adalah Sasana Tresna Wereda Ria Pembangunan. Namanya bukan Panti Jompo Ria Pembangunan, Sasana Tresna Wereda. Karena yang wereda ini dikasihi di sasana itu. Itu intinya ya. Prinsip itu harus dipegang. Tidak ada lagi kata panti jompo. Kalau dikaitkan dengan budaya, memang budaya kita itu dari secara turun-temurun, lansia itu sebaiknya bersama dengan keluarga. Itu memang budaya. Tapi bukan berarti panti wereda yang tadinya panti jompo itu tidak sesuai dengan budaya. Tidak bisa demikian. Tetap diperlukan. Bagi siapa? Bagi lansia yang memang memerlukan perawatan karena tidak ada yang merawat. Ada faktor-faktor. Faktor misalnya sekarang itu kan ada 3% lansia yang hidupnya sendiri. Apakah boleh tuh lansia hidup sendiri? Misalnya. Berisiko ya? Berisiko besar kan. Kemudian yang memang ada keluarga tapi sangat tidak mampu. Kemudian di beberapa panti itu memang itu satu pilihan. Memang saya mau di panti. Itu hak dia. Kalau di dalam istilah secara umum itu namanya aging in place. Itu satu pilihan saya mau di sana. Misalnya seperti itu. Kira-kira begitu sehingga kalau dikaitkan dengan bukan budaya, mohon maaf sekali tidak ada kaitannya dengan budaya panti jompo itu. Panti wereda sekarang bukan kaitannya dengan budaya. Itu suatu kebutuhan. Jadi tetap harus ada. Oke, terakhir Prof, apa harapan terbesar dari Prof Tribudi untuk masa depan lansia di tanah air, di Indonesia? Pertama saya akan mulai dari diri dulu ya. Dari diri saya yang sudah umur 78 tahun ini, harus bagaimana ke depan ini. Kalau tidak salah, pernah ada pertanyaan, kan semua sudah saya peroleh. Terus mau ngapain lagi sih? Maka jawabannya adalah, pertama ya, untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan, tadi saya sampaikan, tidak bisa lepas dari pendidikan sepanjang hayat. Satu. Kemudian kesejahteraan yang perlu didukung menurut saya dengan political will yang betul-betul konsisten. Ya. Kemudian kalau dari secara pribadi ya yang bisa sebetulnya diterapkan oleh lansia seluruh Indonesia adalah kemandirian selama mungkin, belajar sepanjang hayat. Dan saya kalau ditanya apalagi masih banyak yang akan saya lakukan, bukan untuk diri saya, tapi bagaimana agar banyak generasi penerus yang bisa melanjutkan apa yang sudah kita rintis ini. Saya tertarik pada pertanyaan-pertanyaan yang didatukan pada saya, yang tadi kita bahas. Ternyata sebetulnya ada 4 episode itu kalau saya tarik sampai akhir, ya sebetulnya itu bisa menjadi terus terang buku ajar yang bisa diimplementasikan untuk bagaimana kelanjut usiaan ini. Itu sudah bisa bentuknya kalau zaman sekarang bisa dengan dengan YouTube, dengan TikTok, tidak selalu buku yang masif. Itu nyambung dan saya minta izin ya, saya akan menulis buku selanjutnya yang akan saya tulis adalah judulnya adalah Cahaya dari Surga untuk lansia. Karena itu semua nyambung tuh. Buku sebelumnya sudah terbit, buku saya sebelumnya adalah Semua Adalah Guruku. Termasuk tadi kalau di pertanyaan yang terakhir itu, belajarlah sepanjang hayat, belajarlah dari siapapun, dan terakhir, siapapun kita, memberikan diri kita, kasih kita pada semua orang. Bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Sekeliling kita, orang lain. Ya.
Saya rasa itu yang pertanyaan terakhir hanya itu. Iya. Menarik sekali obrolan kita. Di sini kita bisa mengambil sedikit kesimpulan, sedikit catatan bahwa untuk masalah kelanjut usia itu tidak sesederhana menunggu tua dan kemudian kita menjadi tidak berdaya dan kemudian berakhir di dunia ini. Tapi ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita petik bagaimana cara mempersiapkan hari tua kita, mempersiapkan keluarga kita, dan juga ini juga menjadi imbauan terbuka juga untuk pemerintah untuk mulai sangat konsentrasi dalam membumikan masalah ilmu kelanjut usiaan ini. Iya. Semoga nanti di masa depan ini bisa terwujud pelan-pelan dan negara kita menjadi negara yang ramah dan berdaya untuk orang-orang lanjut usianya. Terima kasih Mbak. Berangkat dari keluarga karena kami saat ini juga sedang mengenang suami, anak dan cucu saya, dan saya harus berterima kasih khususnya pada suami saya yang mendukung segala kegiatan kami, ya, sehingga kelanjut usiaan yang sudah saya geluti dan kami geluti bersama-sama teman-teman itu, tanpa suami saya support system terbesar tidak utama. Dan dia sebelum, mohon maaf, dia mengatakan begini, saya kena COVID, tapi saya mohon pada Tuhan Mama tidak kena, gitu, karena Mama nanti masih harus diperlukan untuk orang banyak, gitu, dia bilang begitu. Dan terima kasih, ternyata Mama itu sudah ngajak saya ke 10 negara. Jadi kalau saya kemana-mana itu antara lain saya ngajak dia. Dan saya juga terima kasih pada anak saya yang selalu mendukung kegiatan kami, dan dia sebagai anak paling besar memberikan contoh pada adik-adiknya. Dan terima kasih pada cucu saya yang juga 1000 hari, karena dia semangatnya luar biasa. Dan di dalam buku yang saya tulis, dia bilang, Yangti adalah role model saya. Gitu. Itu buat saya luar biasa. Support system keluarga itu luar biasa. Sampai dengan yang mereka yang ternyata sudah dipanggil, itu perannya untuk kelanjut usiaan luar biasa. Ini menjadi pelajaran berharga dan contoh nyata bagaimana kita hidup dengan seoptimal dan sebaik mungkin, tidak cuma untuk diri kita, tapi kita juga harus punya support system dan harus menjadi support system satu sama lain. Semoga untuk di masa depan Indonesia penduduknya, rakyatnya bisa menjadi contoh-contoh teladan seperti Prof. Tribudi. Terima kasih. Terima kasih, kami juga belajar dari Semoga dari sehat selalu, bisa Sarah. memberikan informasi kepada para opa, oma, dan sobat sehat di luar sana yang menyaksikan podcast ini. Dan berarti sudah acara ini, opa, oma, sobat geriatri. Nantikan senior podcast selanjutnya dengan sosok inspiratif berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih ya, Prof. Terima kasih. Jadi terharu. Iya, luar biasa.